Assalamualaikum, selamat datang di Net Studios, masih dengan gua Fani. Halo para noobs, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baik, video kali ini akan membahas mengenai internet gateway dan let's go. Buka GNS3. Nah, di sini mengenai apa yang mau dibahas mengenai internet gateway. Internet gateway yang kalian belum paham mengenai internet gateway, nanti gue jelasin ya. Cuman kita langsung buat topologinya aja. Gue siapin satu mikrotik yang ada di sini, kemudian NAT running di GNS3 VM, kemudian gue kasih switch runningnya juga sama di GNS3 VM. Oke, lanjut pakai PC1 VPCS ini adalah klien yang ada di GNS3 ya. Sebenarnya ini PC simulator PC gitu. Satu gua buat 2 3, banyakin aja sekalian ya, 4, salah, delete dulu. Runningnya masih di GNS3 VM. Nah, switchnya kemana? Switchnya hilang. GNS3 VM. Oke. Kita coba cek mikrotiknya itu ada port berapa aja. Portnya ada 5, dan si switch ini ada beberapa port. Dia pakai 8 port. Oke, kita coba hubungkan ya, pakai add link mikrotik 1 Ethernet 0 masuk ke NAT 0-nya 1, dan switch 1 port 1 masuk ke port 2-nya mikrotik. PC sama port 2-nya switch, port 3, kemudian port 4, kemudian ke port 5. Kita coba running. Are you want to start all device? Yes. Nah, warnanya sudah hijau, artinya tidak ada kendala untuk koneksi semua perangkat yang ada di sini. Kita coba cek dulu untuk interface-nya. Nah, di sini coba perhatikan ya. Di sini terbaca bahwa dia Ether 0 dan ini Ether 1 dan seterusnya gitu ya. Ini maksudnya kalau sebenarnya interface yang ada di GNS3 ini nggak relate ya sama yang di real device gitu. Di sini harusnya dia Ether 1, teman, di sini Ether 0. Sangat membingungkan ya. Mending kita disable aja. Lanjut kita buatin node aja yang di sini. Misalkan Ether 1. Lanjut kita duplikat. Di sini port 2 ya. Port 2 artinya Ether 2. Apply. Oke. Kita duplikat lagi. Text edit 3. Ini port 1 Ether 1-nya switch dan seterusnya. Mikrotik sini Ether 1, mikrotik ini dapat internetnya dari WAN atau NAT
atau sumber internetnya itu dari NAT 1 ini ya guys. Jika ini di cut atau di delete, pasti dari sini ke bawah sini nggak bisa internet gitu ya. Nah makanya kita hubungkan dari Ether 0-nya atau port 1-nya Mikrotik ke NAT, anggapannya seperti itu. Nah internet gateway yang ada di sini maksudnya guys, dari Mikrotik ini kita anggap bahwa NAT ini adalah one. Kita coba tulis ya, kasih NAT aja di sini one atau sumber internetnya. Nah dari Mikrotik, dari port 1 atau Ether 1 itu dapat internetnya dari one ini, dan kemudian dari Mikrotik di share lah ke switch 1 dari port 2 nya dia, dari port 2 nya Mikrotik di share ke switch, dan dari switch di share ke PC 1 sampai PC 4. Nah harapan kita bagaimana sih supaya si PC 1 ini sampai PC 4 ini bisa internetan semua. Oke. Untuk cara konfigurasi internet gateway di sini ada 3 poin config yang perlu dilakukan. Ini mending gua kasih note di sini. Ada config 1, config 1, dan juga gue duplikat lagi aja, ada config di sini, text edit LAN, kemudian duplikat lagi, config NAT. Oke, dah gue ulangi lagi. Untuk melakukan config internet gateway ada 3 poin. Pertama ada WAN, LAN, dan NAT. Oke. Dan untuk WAN sendiri di sini adalah konfigurasi antara Mikrotik ini ke NAT di sini atau ke ISP atau jasa provider, jasa layanan provider. Dan untuk LAN, config LAN di sini itu adalah koneksi dari Mikrotik router ke laptop atau ke PC yang ada di sini atau VPCS di sini gitu ya. Nah di LAN ini nih perlu config IP address, kemudian perlu config DHCP server juga, agar VPS yang ada di sini bisa mendapatkan IP DHCP atau tidak perlu tanam IP yang ada di sini nanti ya. Gitu. Sebaiknya gue kasih gambar aja ya, gambarnya kayak gini. Nah, begini. Oke. Kemudian gue kasih style border color warna merah. Oke, lanjut fill color warna hijau. Nah, oke di sini. Lalu lower on layer. Nah, dan kemudian ini untuk config 1. Yang warna hijau ini config 1 ya. Dan untuk warna ini kasih apa nih? Untuk ini gua tandain style border color merah, lanjut fill color merah jambu. Ini merah apa ya? Ungu. Nah, oke, lanjut ke lower on layer. Nah seperti ini. Ini gue tandain ini one sudah ada. Lanjut di sini ke config LAN, kasih note lagi di sini LAN gitu ya.
one ini kasih warna merah aja biar kelihatan. Dan LAN di sini kasih warna merah juga. Oke ya. Oke. Ini adalah beberapa poin untuk konfigurasi internet gateway. Nah, langsung aja ya ke poin 1. Config 1. Nah, untuk config 1 di sini batasin dulu kali ya. Untuk config 1 sendiri di sini ada dua cara, yaitu ada DHCP client sama konfigurasi manual gitu ya. Kita coba tulis DHCP client dengan kemudian config manual gitu. Kita rubah warnanya biar terangan dikit ya, ke warna kuning. Oke. Nah, DHCP client sendiri itu yang artinya gini ya. Dari ISP akan memberikan DHCP server ke router Mikrotik ini. Itu maksudnya. Jadi nanti dari router kita Ether 1 ini yang terhubung ke ISP, tinggal DHCP client dari ISP. Cuman ISP sendiri harus menjadi DHCP server gitu ya. Jika dari ISP tidak ada DHCP server, ya kita harus config manual di poin yang keduanya dari config 1 gitu ya. Oke, lanjut aja ya, langsung dieksekusi aja gitu. Buka kembali Mikrotiknya, dan di sini pasti gagal karena solar putih nggak gua aktifin. Kita klik di sini, klik kanan, lanjut ke custom console. Di sini buka, di sini defaultnya solar putih ya. Nah, kita coba masuk pakai putih dan oke. Nah, ini sudah tampil terminalnya. Login masih default admin, passwordnya kosong, dan enter. Kemudian do you want to set software license? No, dan enter. Kita coba cek untuk DHCP client, apakah si Mikrotik ini sudah dapat DHCP client dari ISP ini atau dari WAN ini ya. Kita coba cek IP address, tab, enter, print, enter, dan hasilnya oke ya. Dia si Mikrotik router ini sudah dapat ISP, sudah dapat IP DHCP client dari ISP atau WAN di sini. DHCP servernya udah dapat gitu ya. Jadi dengan IP yang dikasihnya 122 atau 192.168.122.68 gitu ya. Dan kita coba cek. Gateway misalkan, kita slash sekali, enter, IP
gateway IP address nggak bisa ya. Kita coba tab sekali, add comment, print, set, remove, back lagi, kita coba hapus IP root, enter, tab sekali, dan di sini ada comment, edit, print. Kita coba print gateway-nya apakah ada atau tidak gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud IP gateway-nya itu di sini nih guys, 192.168.122.1 dan di sini pasti kosong gitu ya. Kembali, kita coba kembali, dan ini kan DHCP server sudah dapat ya. Kalau misalkan kita coba hapus untuk DHCP client yang IP yang ada di sini, IP address, hasilnya seperti apa gitu ya. Remove, enter, number IP address itu number 0, misalkan kita 0 dan enter. Kita coba print, kosong ya guys. Atau harus diisi secara config nanti ya. Dan untuk route-nya juga, DHCP gateway-nya apakah terhapus juga kosong ataukah masih tersimpan di config tadi ya. Coba IP route, enter, print. Oke, masih ada ya guys. Nah, kita coba sekarang ke input lagi atau add lagi DHCP client-nya melalui IP DH. Kita coba cek dulu ya, IP address dan print. Nah, sekarang kosong ya. Kita coba input DHCP client yang dari ISP ini, automatic gitu ya. IP DHCP ini ya, IP DHCP, tab sekali, pasti ada dash, lalu client, tab lagi, enter. Kita coba print. Nah, di sini sudah automatic dapat dari ether satunya si mikrotik ini ya guys. Jadi 192.168.122.68/24. Kita coba print, hasilnya begini, dan kita coba cek DNS-nya si DHCP client ini, DHCP server ini apakah seperti apa hasilnya. IP DNS, tab, print. Nah, dia DNS-nya sudah automatic tertanam di mikrotik ini. Gitu maksudnya untuk internet gateway via WAN dan DHCP client. Gitu ya. Kita coba ping ke Google. Oke, back. Lanjut ke ping google.com, enter. Nah, oke ya, replay ini tandanya guys. Artinya mikrotik ini sudah bisa internet karena dapat DHCP client dari WAN ini atau dari ISP ini maksudnya ya. Oke, untuk video selanjutnya di part kedua ya guys. Oke, gua Fani dari Net Studios pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.